Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang membuat PPT, jaringan komputer dan internet. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adilar Munandar, absen 2. Saya Abiandafa Asyam absen 1. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Kemudian ada tipe-tipe jaringan komputer yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Yang kedua ada Corporate Area Network atau CAN. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Yang kelima ada Wide Area Network atau WAN. Dan yang terakhir ada Internet. Kemudian kita beralih ke sejarah internet. Bagaimana sih sejarah awal mulanya internet berasal? Nah, asal mula internet berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pemaketan dan pengiriman data atau packet switching yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1960-an. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi sebagai komputer lain untuk berbagi sumber daya komputer seperti prosesor, memori, eksternal disk secara bersamaan. Pendanaan yang kuat dari pemerintah dan swasta dari seluruh dunia membuat internet terus berkembang. Perkembangan internet berlanjut hingga tahun 1990-an. Internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi, dan telepon seluler. Saat ini makin banyak jaringan komputer yang bergabung di internet yang menyebabkan internet makin besar dan makin banyak penggunanya. Kemudian ada layanan internet. Internet telah melahirkan layanan baru seperti surel, telepon internet, televisi internet, musik online, dan surat kabar digital, serta situs web streaming video. Internet juga telah memunculkan bentuk baru interaksi pribadi melalui berbagai cara, seperti pesan instan, forum internet, dan layanan jejaring sosial yang sudah bisa Anda gunakan di perangkat keras Anda seperti handphone ataupun laptop. Kemudian ada konektivitas internet yang akan dijelaskan oleh Ananda Abian. Selanjutnya ada konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Namun, koneksi juga dapat dibangun ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel wireless connection. Berikut adalah beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet. Konektivitas internet pada jaringan menggunakan kabel. Selanjutnya di sini ada konektivitas internet pada jaringan menggunakan kabel, yaitu dial-up PSTN yang kepanjangannya adalah Public Switch Telephone Network dan LAN Local Area Network. Selanjutnya ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain. Kemudian ada GPRS yang kepanjangannya adalah General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Selanjutnya ada wireless LAN. Wireless LAN atau bisa disebut dengan WiFi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan standar yang digunakan untuk menghubungkan koneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Terus ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai titik akses untuk mengirimkan dan menerima data. Ini memungkinkan akses internet di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel tradisional.
Yang terakhir, ada pengaturan keamanan pada jaringan komputer dan internet. Yang pertama menggunakan firewall, yang kedua otorisasi dan autentikasi, yang ketiga ada kata sandi yang kuat dan unik. Terima kasih, sekian presentasi dari kami tentang jaringan komputer dan internet. Selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu jenis kejahatan cyber. 8 jenis kejahatan di dunia cyber, dan cara menghindari serta langkah jika terkena. Di era digital, kejahatan cyber semakin berkembang dengan berbagai metode yang canggih. Berikut adalah 8 jenis kejahatan di dunia cyber, cara menghindari, dan langkah yang harus diambil jika sudah terlanjur menjadi korban. Yang pertama ada phishing. Pengertian dari phishing adalah penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Cara menghindari penipuan phishing adalah jangan klik tautan dan lampiran dari email yang mencurigakan. Kemudian periksa alamat pengirim dan domain situs web sebelum memasukkan data pribadi. Serta langkah yang ketiga adalah aktifkan autentifikasi dua faktor. Namun, jika Anda sudah terkena penipuan phishing, langkah yang dapat Anda lakukan adalah segera ubah kata sandi akun yang terkait. Kemudian, laporkan email atau situs phishing ke penyedia layanan terkait. Lalu, jika informasi finansial bocor, hubungi bank dan memblokir kartu atau transaksi mencurigakan. Jenis kejahatan cyber yang kedua adalah malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengambil alih kontrol perangkat korban, termasuk virus, worm, trojan, dan ransomware. Cara menghindari jenis kejahatan malware adalah gunakan antivirus dan selalu perbarui perangkat lunak. Yang kedua, jangan mengunduh aplikasi atau file dari sumber yang tidak terpercaya. Lalu yang terakhir adalah hindari mengklik iklan mencurigakan atau tautan yang tidak dikenal. Namun jika Anda sudah terlanjur terkena jenis kejahatan malware, langkah yang perlu Anda lakukan sebagai berikut. Pertama, ada putuskan koneksi internet untuk mencegah penyebaran malware. Dua, jalankan pemindaian dengan antivirus yang diperbarui. Yang ketiga, hapus atau karantina file yang terdeteksi sebagai malware. Dan yang terakhir adalah jika sistem Anda masih bermasalah, pertimbangan untuk menginstal ulang sistem operasi atau reinstall Windows. Yang ketiga, ada ransomware. Apa sih ransomware itu? Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data dapat diakses kembali. Cara menghindari ransomware adalah buat cadangan data secara rutin. Lalu yang kedua, hindari membuka lampiran email yang mencurigakan. Dan yang ketiga adalah selalu memperbarui perangkat lunak dan keamanan. Namun jika Anda terlanjur terkena ransomware, langkah yang perlu Anda lakukan adalah jangan langsung membayar tebusan karena tidak menjamin data Anda akan dikembalikan oleh hacker. Yang kedua ada coba gunakan perangkat lunak pemulihan data jika tersedia. Yang ketiga ada laporkan ke lembaga keamanan cyber dan cari layanan dekripsi gratis dari komunitas keamanan. Dan yang terakhir, jika memiliki cadangan data, pulihkan dari backup data yang aman. Yang keempat, ada identity theft atau pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika informasi pribadi kita dicuri dan digunakan tanpa izin, seringkali untuk melakukan transaksi finansial atau kejahatan lainnya. Cara menghindari pencurian identitas adalah gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Kemudian, jangan membagikan informasi pribadi sembarangan di internet. Dan yang terakhir, gunakan layanan pemantauan kredit untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Namun, jika identitas Anda terlanjur dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka lakukan berbagai solusi berikut. Yang pertama ada laporkan pencurian identitas ke pihak yang berwenang, misalnya bank atau penyedia layanan terkait. Yang kedua, pantau aktivitas rekening bank dan kartu kredit untuk transaksi mencurigakan.
Yang ketiga, ada ganti kata sandi dan aktifkan autentifikasi 2 faktor. Dan yang terakhir, jika perlu, bekukan akun atau kartu kredit untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Selanjutnya ada cyberbullying yang akan dijelaskan oleh Ananda Abia. Yang kelima ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan atau penghinaan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan instan, atau email. Cara menghindarinya, yang pertama adalah laporkan dan blokir akun yang melakukan intimidasi. Yang kedua, hindari berbagai informasi pribadi yang bisa digunakan untuk menyerang Anda. Dan yang terakhir, jangan membalas komentar negatif dan cari dukungan dari orang terdekat. Jika Anda terkena cyberbullying, yang pertama, jangan membalas atau bereaksi secara emosional terhadap pelaku. Yang kedua, simpan bukti screenshot rekaman chat sebagai dokumentasi. Yang ketiga, laporkan ke platform media sosial atau pihak yang berwenang jika pelecehan berlanjut. Yang terakhir adalah jika merasa tertekan, cari dukungan dari teman, keluarga, atau konselor profesional. Yang keenam ada DOS dan DDoS attack. Serangan DOS dan DDoS adalah upaya untuk membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas berlebih sehingga layanan menjadi tidak dapat diakses. Cara menghindarinya adalah yang pertama, gunakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Yang kedua, gunakan layanan anti DDoS dari penyedia hosting yang terpercaya. Yang ketiga, pantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal. Jika terkena DOS dan DDoS attack, yang perlu dilakukan yang pertama adalah hubungi penyedia layanan internet ISP atau penyedia hosting. Yang kedua, gunakan layanan mitigasi DDoS untuk menghentikan serangan. Yang terakhir, blokir alamat IP yang mencurigakan melalui firewall. Yang ketujuh, ada social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologi untuk menipu seseorang agar memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang merugikan. Cara menghindarinya, yang pertama, selalu verifikasi permintaan informasi pribadi. Yang kedua, jangan mudah percaya pada cerita yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang terakhir ada latih kesadaran keamanan cyber dalam lingkungan kerja dan keluarga. Jika terkena social engineering, yang harus dilakukan adalah segera ubah kredensial login akun terkait. Hubungi pihak yang dapat membantu, misalnya bank jika informasi keuangan telah bocor. Yang terakhir, laporkan kejadian ini ke keamanan IT perusahaan. Yang terakhir ada cryptojacking. Cryptojacking adalah pengguna ilegal sumber daya komputer seseorang untuk menambang mata uang kripto tanpa izin. Cara menghindarinya, yang pertama, menggunakan ekstensi browser yang dapat memblokir skrip penambahan kripto. Yang kedua, selalu perbarui perangkat lunak dan gunakan keamanan berbasis cloud. Yang terakhir, pantau kinerja perangkat untuk mendeteksi penggunaan CPU yang tidak normal. Jika terkena cryptojacking, yang harus dilakukan pertama yaitu tutup browser atau aplikasi yang mencurigai menjalankan skrip cryptojacking. Yang kedua, jalankan pemindai keamanan dan antivirus untuk anti malware. Yang terakhir adalah hapus ekstensi atau aplikasi mencurigakan dari browser dan perangkat. Terima kasih, itulah presentasi kami tentang jenis-jenis kejahatan cyber. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem keamanan komputer. Sistem informasi keamanan. Apa sih sistem informasi keamanan itu? Sistem informasi keamanan adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah.
pencurian, ataupun kerusakan. Komponen utama dari keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang berarti hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Contohnya seperti enkripsi dan autentifikasi pengguna. Kemudian ada integrity atau integritas, yang berarti data tidak boleh diubah tanpa izin. Contohnya seperti digital signatures dan checksums. Dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Sistem dan informasi harus tetap bisa diakses, contohnya backup dan redundancy server. Selanjutnya adalah perlindungan data pribadi. Yang pertama, pengumpulan data. Perusahaan dan organisasi mengumpulkan data pribadi kita. Data ini harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Selanjutnya ada jenis ancaman keamanan informasi. Ancaman informasi yang umum terjadi seperti serangan malware, dimulai dari virus, trojan, ransomware, lalu merusak atau mencuri data. Kemudian ada phishing, yang berdefinisikan sebagai penipuan untuk mencuri kredensial. Ketika ada DDoS yang menjadi server hingga lumpuh. Yang keempat ada insider threats, yang berarti karyawan atau pihak dalam yang menyalahgunakan akses. Dan yang terakhir ada data breach, atau kebocoran data akibat serangan atau kelalaian. Teknologi keamanan sistem informasi. Yang pertama ada firewall dan IDS atau Intrusion Detection System, yaitu software yang menyaring lalu lintas internet dan mendeteksi ancaman. Yang kedua ada enkripsi data atau mengamankan informasi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga ada multifactor authentication atau MFA, yang berarti lapisan keamanan tambahan selain password. Dan yang terakhir VPN atau Virtual Private Network, yang mengamankan koneksi jaringan dari penyadapan. Teknologi ini membantu melindungi data dari ancaman dunia digital. Selanjutnya ada praktek terbaik dalam keamanan informasi yang akan dijelaskan oleh Apian Dava Asyam. Praktik terbaik dalam keamanan informasi. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan jangan gunakan ulang. Yang kedua, update sistem dan software secara berkala untuk mencegah eksploitasi celah keamanan. Yang ketiga, hindari mengeklik tautan mencurigakan dalam email atau pesan. Yang keempat, gunakan antivirus dan firewall untuk perlindungan tambahan. Yang terakhir, lakukan backup data secara rutin untuk menghindari kehilangan informasi keamanan, dimulai dari kebiasaan pengguna yang baik. Selanjutnya ada regulasi dan standar keamanan. Beberapa regulasi dan standar yang diterapkan. Yang pertama adalah ISO 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua ada GDPR, General Data Protection Regulation, regulasi perlindungan data di Uni Eropa. Yang ketiga ada UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, mengatur kejahatan cyber dan perlindungan data pribadi. Mematuhi regulasi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan pelanggan. Berikutnya ada dampak keamanan yang buruk. Jika keamanan informasi tidak diterapkan dengan baik. Yang pertama, kebocoran data, informasi pelanggan atau perusahaan bisa dicuri. Yang kedua, kerugian finansial, serangan cyber bisa menyebabkan kehilangan miliaran rupiah. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Pelanggan dan mitra bisnis ragu menggunakan layanan. Yang terakhir, hukuman hukum. Pelanggaran data dapat dikenakan sanksi berdasarkan regulasi. Keamanan adalah investasi, bukan sekedar biaya tambahan.
Yang terakhir ada tantangan di masa depan. Apa yang akan datang dalam dunia keamanan cyber? Serangan cyber yang semakin kompleks, peretas menggunakan AI dan deepfake. Perlindungan data di era LOT dan AI. Jutaan perangkat terhubung meningkatkan risiko. Kesadaran pengguna yang rendah, banyak orang yang masih mudah tertipu oleh serangan social engineering. Keamanan cyber harus terus berkembang mengikuti ancaman yang ada. Dan akhirnya kita sampai kepada bagian kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi melindungi data dari ancaman cyber. Kemudian CIA Triad adalah konsep utama yang meliputi confidentiality, integrity, dan availability. Yang ketiga ada teknologi seperti firewall, enkripsi, dan MFA penting untuk perlindungan. Dan yang keempat, kesadaran dan kebiasaan pengguna sangat berperan dalam keamanan data pribadi. Dan yang terakhir, ancaman semakin berkembang, waspada dan selalu update. Mari kita terapkan keamanan informasi dalam kehidupan digital kita. Demikian presentasi yang sudah kami lakukan yang dimulai dari materi jaringan keamanan, jaringan komputer dan informasi, jenis-jenis kejahatan cyber, dan yang terakhir yaitu materi sistem keamanan informasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berharap materi yang telah kami berikan dapat berguna bagi Anda di masa depan. Terima kasih, kami akhiri. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.